Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yo, salam jiwa baku hantam. Di video kali ini, gua akan membahas Uzumaki Boruto episode yang ke-221 full pembahasan. Nah, sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini mohon bantuannya dengan cara subscribe. Di episode yang ke-221 ini akan mengadaptasi dua chapter sekaligus di manganya. Sebagian cerita diambil di chapter yang pertama, kemudian melanjutkan di chapter yang berikutnya. Potongan-potongan chapter itulah yang akan menjadi pembahasan kita di episode yang ke-221 ini. Chapter 56 para yang pertama akan berjudul Kode, sebagai bawahan Isshiki yang tersisa dan yang paling setia, yang rela mati-matian menjaga Yubi dan akan mewarisi kekuatan Otsutsuki dengan karma putihnya. Di sini yang pertama diperlihatkan kelanjutan dari episode yang ke-220 yang sempat admin bahas kemarin, di mana Boruto masih saja diwawancarai di acara TV dari desa Konoha. Namanya kembali populer di kalangan desa Konoha dan para anak-anak muda. Berpindah ke scene di mana Sarada lagi memeluk sebuah bantal dan berkata, "Benar saja Boruto, kenapa dia bersikap sok seperti itu?" Shikadai berkata, "Sudahlah Sarada, dia memasang tampang berani, tapi dialah yang paling depresi di antara kita semua. Dia merahasiakan soal karma, dan dirinya yang mengamuk untuk menghindari kepanikan massal. Dan dia tidak bisa pergi dalam misi karena itu terlalu berbahaya. Dia juga diam-diam terus diawasi selama 24 jam. Menurutku, itu adalah tekanan yang berat." Sarada berkata, "Ya, tapi aturan tidak ada misi itu juga berlaku untuk kita. Kita tidak punya tim 3 orang tampaknya. Jadi dalam tim 7 berada dalam hiatus sampai waktu yang tidak ditentukan." Shikadai melanjutkan, "Karena itu merupakan keputusan ayahku, dan apakah dia akan memutuskan memperlakukan pahlawan ini dan mengaraknya di media? Merupakan cara ayahku untuk mencoba menghiburnya. Tapi itu sungguh aneh." Sarada berkata, "Jangan salah sangka, aku tidak pernah menyalahkan Boruto. Tapi ini cuma terlalu sulit untuk dipahami begitu saja. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Mitsuki melanjutkan, "Setidaknya soal karma Boruto, mereka tidak bisa hanya diam saja dan tidak melakukan apapun. Mereka pasti harus lebih proaktif. Mungkin Tuan Shikamaru punya suatu ide nantinya." Shikadai berkata, "Kuharap begitu." Berpindah ke scene di mana Boruto yang lagi duduk di atas patung Hokage. Semua para muda-mudi melihat Boruto dan mengatakan bahwa dia sungguh tampan. Dan di sana tiba-tiba Kawaki muncul dan berkata, "Ternyata menjadi selebriti sungguh merepotkan." Boruto berkata, "Apa katamu? Pergilah jika kamu cuma mau mengejekku." Kawaki berkata, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." "Soal karma," kata Boruto, "itu sudah berlalu lama sekali. Dan aku tidak tahu bagaimana cara bersikap. Dan harusnya aku melakukan sesuatu tentang itu." Kawaki melanjutkan, "Berdasarkan dari yang kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya Boruto, data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi vassal Momoshiki, kau Boruto akan menghilang. Dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu kembali." Boruto dengan kesalnya berkata, "Itu adalah hal yang menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki berkata, "Dan aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tidak persiapkan vassal dirimu sendiri dengan memberikan karma pada orang lain? Tapi ingat, ini hanya hipotesaku yang kupikirkan.
Jika memusiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya fasalmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk bereinkarnasi. Boruto mengatakan itu teori yang gila. Lagi pula, kalau kau mau memberi karma dan membuat fasal, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain, bukankah begitu? Dan mana mungkin aku mau melakukan hal semacam itu? Kawaki berkata, kau sebenarnya tidak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang sempurna. Namanya adalah Kode, satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen. Scene berpindah di mana Amado membocorkan anggota Kara yang tersisa terakhir. Namanya adalah Kode. Dia adalah bagian kiri inner Kara yang terakhir. Dan masih ada bagian outer. Mereka yang melakukan kontrak pekerjaan eksternal di luar sana di berbagai daerah. Tapi, setelah semua bagian inner hilang, mereka semua akan berhenti berfungsi. Amado kemudian melanjutkannya. Ditambah lagi, Kode dipercayakan untuk menjaga ekor 10 di markas dalam ruang dimensi lainnya. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, mereka terus bersiaga merah. Aku mungkin tidak perlu memberitahumu, tapi Jubi itu adalah identitas yang berbahaya. Selama dia masih terus ada, begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini. Dia harus segera dibereskan secepat mungkin. Shikamaru berkata, namun, jikukan ninjutsu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya. Dan Boruto tidak bisa benar-benar mengendalikan kekuatannya. Jadi walaupun kau pergi ke sana, tidak ada jaminan kau bisa kembali dengan selamat. Hokage berkata, si Kode ini, dia bisa keluar masuk ruang itu dengan bebas, bukan? Amado menjawabnya, tentu saja. Dia tidak punya jikukan ninjutsu, tapi ada kemampuan lain yang bisa membuat itu jadi mungkin. Naruto melanjutkan, mau bagaimanapun, kita harus melakukan sesuatu tentang Kode ini sebelum Jubi disalahgunakan. Shikamaru berkata, itu benar sekali, karena setelah Kode dibereskan, kita bisa dengan aman memutuskan bagaimana cara mengatasi Jubi. Amado kemudian menjawabnya, kalian tidak salah, tapi berhati-hatilah dan jangan meremehkan dia. Kode tidak seperti yang lainnya, dia itu merupakan spesies yang paling spesial. Scene berpindah di mana Kode akan menuju ke bagian outer dari Kara yang lainnya. Di wilayah bersalju, Kode mendatangi suatu tempat yang dimana para penjaganya sangat ketat. Penjaga itu mengatakan, siapa kau? Apa kau tahu ini tempat apa? Kode menjawabnya, ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk? Penjaga itu berkata, maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini, jadi pulang saja. Kode kemudian melepas penutup kepalanya dan berkata, dasar bodoh, mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin seperti ini. Penjaga itu sekali lagi membentak Kode dan berkata, ini merupakan peringatan terakhir. Kode menjawabnya, ya, sebelum kalian mati. Masuk ke chapter 56 part yang kedua. Di sini yang pertama diperlihatkan Boruto masih belum mengingat tentang ritual Jigen yang dijelaskan Kawaki sebelumnya. Kawaki kemudian menjelaskan kembali bahwa ingatlah apa yang kukatakan padamu soal saat aku pertama dibawa oleh Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat fasal Otsutsuki. Dan di sana banyak sekali anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang kemudian mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma, dan ternyata aku cocok dengan segel itu. Seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tidak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi, tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi sepertinya dia gagal.
Sama seperti anak yang lain yang mati, tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tidak bisa menjadi fasal. Tapi entah kenapa, dia tidak mati saat itu. Dia selamat sama sepertiku, dan dia cocok dengan segel karma. Scene berpindah kembali, di mana Kode melancarkan serangannya kepada para penjaga tersebut. Kode melancarkan serangan seperti sabuk hitam yang mengakar di bawah prajurit tersebut. Dengan melalui bayangan, Kode kemudian muncul di belakang para penjaga tersebut, kemudian membunuh mereka satu persatu. Kode kemudian berkata, "Kalian sudah bekerja keras, sekarang istirahatlah." Tanpa merasa bersalah, Kode malah mengatakan, sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Oke, scene berpindah kembali ke desa Konoha. Amado kembali menjelaskan, dia selamat dan akibat dari tubuhnya masih memiliki aspek karma sebagai senjata. Naruto berkata, "Kita tidak tahu apa yang membuat seseorang jadi cocok. Jadi, apapun bisa terjadi di dalam kasus ini." Amado melanjutkan, "Tepat sekali, dan masih banyak yang kita tidak tahu tentang karma. Dan reaksi yang terjadi di tubuh Kode itu cukup luar biasa. Kemampuan tempurnya sendiri bahkan melebihi Jigen. Hampir semua anggota Kara tubuhnya telah dimodifikasi untuk memperkuatnya. Tapi berbeda dengan Kode. Dia punya limiter yang dipasang untuk menahan kekuatannya yang sangat besar. Dan untuk menghindari ketimpangan posisi Jigen sebagai ketua." Shikamaru sangat kaget mendengarnya. Jadi intinya, dia sengaja melemahkan dirinya demi Jigen. Apa dia tidak waras? Amado berkata, Kode sangat menurut pada Jigen. Dia memiliki semacam kesetiaan agama pada Otsutsuki, khususnya Isshiki. Dia menyembahnya seperti dewa. Jadi Kode punya kekaguman yang kuat pada Jigen yang telah menjadi Otsutsuki. Dan karena alasan itu, dia menyimpan kecemburuan pada Kawaki yang dipilih sebagai fasal resmi Isshiki. Seperti itulah kuatnya kesetiaan Kode pada Otsutsuki. Sebenarnya ada beberapa di antara cyborg yang telah kubuat yang jauh melampaui kekuatan Jigen, tapi mereka semua dimusnahkan sesuai perintah Jigen. Shikamaru berkata, "Apa kau membuatnya untuk mengalahkan Jigen cyborg-cyborg itu?" Amado berkata, "Ya, benar. Setelah itulah, dan juga memperhitungkan berbagai skenario, aku menciptakan Kashinkoji. Tapi lupakan saja. Kesimpulannya, Kode adalah anak spesial yang menghindari pemusnahan karena kesetiaannya yang besar. Dia adalah tangan kanan Jigen yang kuat. Jika dia tahu kalau Isshiki telah dikalahkan, dia pasti akan membalas dendam." Naruto berkata, "Kalau begitu, aku pasti jadi targetnya. Dan kemungkinan terburuk, Boruto akan ikut serta di dalamnya." Amado melanjutkan, "Aku sudah diincar sejak aku mengkhianati Kara dan Kawaki juga." Shikamaru berkata, "Bagaimana dengan limiter yang kau pasang pada Kode? Dia tidak bisa melepaskannya begitu saja, bukan?" Amado menjawabnya, "Kau tidak perlu khawatir. Hanya aku satu-satunya yang bisa menonaktifkannya. Tapi, jika dia menculik dan menyiksaku, kalian akan dalam masalah. Aku bukan seorang profesional seperti kalian berdua. Aku tahu aku akan menyerah dengan mudah." Shikamaru berkata, "Oke lah kalau begitu, kami akan menjagamu dengan ketat." Naruto melanjutkan, "Untuk sekarang, mengatasi Kode akan jadi prioritas nomor 1. Aku ingin membagi info dan intel kita dengan desa yang lain." Sembari menyuruh Shikamaru membuatkan jadwal pertemuan para Kage. Berpindah ke Boruto. Dia melihat tangan kanannya dan tidak pernah mengira akan menanamkan ini pada orang lain. Kawaki berkata, "Jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jurus dan jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu misalnya." Boruto bertanya, "Tapi si Kode ini, dia sudah punya karma atau tidak? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda?" Kawaki berkata, "Aku kurang tahu soal itu.
Tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang paling penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tidak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat. Ditambah lagi, dia bukan vassal siapapun. Boruto berkata, memang benar, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain. Kawaki kemudian menjelaskan bahwa kau pasti bercanda, karena kita tidak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar ku beritahu, kode itu sangat kuat. Sejauh yang ku tahu, lebih kuat daripada Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Boruto berkata, saat ini ayahku tidak punya lagi kekuatan Kurama, jadi dia tidak akan sekuat dulu. Lagi pula, kita tidak bisa terus bergantung padanya selamanya, dan kita harus berkembang. Pindah ke tempat kode, di mana kode sudah masuk ke dalam ruangan Boro. Para penjaga masih ada yang tersisa, tapi sepertinya dia tidak berniat untuk melawan kode. Di sana dia kaget melihat kode dan mengatakan, apa yang kau lakukan di sini? Dan kenapa kau lari dari tugas Jigen? Kode kemudian menjawabnya, Jigen sudah mati, dan sepertinya Boro juga. Dan kode menanyakan tentang kabar Eida. Kode melanjutkan, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walaupun aku tidak tahu motifnya, mungkin untuk senjata rahasia. Jadi, bawa aku pada mereka, kata kode. Orang tua itu berkata kembali, aku sama sekali tidak berniat untuk menentangmu. Tapi, apa kau yakin Boro sudah mati? Dan ingin kupastikan, kau tidak berbohong. Orang tua itu mengantar kode ke tempat di mana Eida seperti diawetkan. Kemudian kode melihatnya di balik cermin dan menyapa Eida, dan dia mengatakan bahwa kaulah yang tahu semuanya tentang dunia ini. Scene berpindah ke chapter yang selanjutnya. Ini sudah masuk ke chapter 57. Maka judulnya adalah Eida. Di sini kode melihat Eida dan dia berkata, kau harus melanggar perintah Jigen dan mengawetkan dia. Aku tidak tahu apa rencanamu, tapi itu sama saja mencari masalah. Orang tua itu berkata, kalau menurutku, kau tahu soal dia itu lebih mengejutkan. Kenapa kau tidak melapor kesalahan Boro pada Jigen? Kode menjawabnya, karena aku tidak akan yakin sebelum aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dan ditambah lagi, jika Boro memancing kemarahan Jigen, akulah yang pada akhirnya harus menyingkirkan dia. Kode sepertinya tidak punya urusan tentang pembicaraan yang tidak penting. Dia datang ke tempat Boro tersebut, bukan hal semacam itu. Tapi, dia ingin mengetahui orang yang tahu tentang semua hal di dunia ini. Itulah yang didengar oleh kode. Orang tua itu berkata, aku tidak tahu apa rencanamu padanya, dan aku tidak mau tahu. Tapi aku menduga kalau yang kau pikirkan itu terlalu naif. Kemudian kode berkata, berhentilah mengoceh dan katakan sebenarnya apa yang terjadi. Orang tua itu berkata, sebenarnya kau tidak bisa memaksanya mematuhimu dengan kekuatan saja, karena Eida ada di tingkatan yang berbeda. Tanpa basa-basi, kode langsung saja mengeluarkan cakar emasnya, kemudian mencakar di mana Eida diawetkan di sebuah laboratorium. Oke, itulah pembahasan mengenai Uzumaki Boruto episode yang ke-221. Dan kita akan lanjutkan di next episode. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan follow gue di Instagram. See you next time. See you next video. Bye-bye.